Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana work from home. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai perhitungan Gording dan Sagrot, dan juga perhitungan kontrol pembesian balok beton bertulang. Di video tersebut, saya menjelaskan menggunakan PDF, karena memang dari perhitungannya tidak terlalu sulit, sehingga melalui PDF saya rasa sudah cukup bisa dipahami. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai diagram interaksi untuk kolom beton bertulang. Namun, di video ini saya akan menjelaskan menggunakan langsung dari file Excel, sehingga Anda bisa mengetahui langsung bagaimana cara menginput dan apa yang perlu diganti dalam formula ini. Seperti biasa, ini adalah file Excel formula yang sudah dibuat oleh Bapak Insinyur Muhammad Nur Ilham rahimahullah. Berhubung karena beliau sudah tidak bisa menjelaskan, maka saya akan coba menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Baiklah, kita akan langsung masuk pada file Excel-nya. Di sini, pada formula yang sudah dibuat, ada kolom dengan ukuran 1 kali 1 meter. Namun untuk memudahkan pemahaman, saya akan ganti kolom ini menjadi kolom 500 kali 500. Di sini ada angka-angka berwarna merah. Jadi Anda cukup mengganti angka yang berwarna merah, sedangkan angka yang berwarna selain merah, kecuali yang akan saya sebutkan nanti, tidak perlu Anda ganti. Di sini kita ganti kolom 50 kali 50. Untuk mutu beton, misalkan kita ganti jadi 300, otomatis di sini juga berubah. Untuk baja tulangan standar 39 U39. Dimensi kolom 500 kali 500. Tebal bruto selimut beton, atau di sini bisa kita lihat DS, yaitu tebal selimut beton dari as tulangan pokok terluar. Itu bisa diisi misalkan 40. Untuk jumlah tulangan kita samakan dengan ini, sehingga memudahkan pemahaman. Diameter tulangan kita isi 19, sehingga rasio tulangan dihitung menjadi 1,81%. Untuk rasio tulangan ini standar di peraturan berkisar antara 1 sampai 8%. Namun rekomendasi berdasarkan pengalaman yaitu 1 sampai 4%. Karena jika sudah di atas 4%, tulangan akan terlalu penuh sehingga akan menyulitkan dalam pengecoran. Di sini tulisan yang berwarna biru kita biarkan. AS ini adalah luas baja tulangan. Ini adalah perkalian dari jumlah tulangan dikalikan dengan luas tulangan diameter 16 ini. Jarak antar tulangan ini harus kita ganti, karena ini rumus sebelumnya menggunakan tulangan atau ukuran kolom 1 kali 1, sedangkan ini adalah 50 kali 50. Maka ini kita ganti jarak antar tulangan, yaitu H kurang 2 DS. H ini adalah ini lebar dari penampang kolom, 2 DS. Ini DS1, ini DS2, yaitu selimut. Sedangkan kita akan mencari jarak antar tulangan ini.
Kita tinggal menghitung ada berapa celah di sini, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Artinya di sini kita harus bagi 4. Dan di rumus juga diganti 4. Sehingga jarak antar tulangan yaitu 105. Itu 2, 3, 4. Kita bisa cek, misalkan 105 dikali 4 ditambah 2ds atau 2 dikali 40, hasilnya 500 sesuai dengan H. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah rumus untuk kolom dengan ukuran 100 kali 100, sedangkan yang kita buat adalah kolom ukuran 50 kali 50. Maka ini akan kita ganti. AS-nya tidak sampai 10, jadi kita hitung di sini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ini kita cukup isi sampai 5. Ini boleh kita hapus. Dan untuk isian di sini juga kita edit. AS1 yaitu luas tulangan yang ada di baris pertama, baris ke-1. Jumlah tulangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 tulangan. Sini kita ganti 5. Jumlah total tulangan yaitu 16 batang. Sini kita ganti 5 per 16. L24 adalah luas total semua tulangan. Enter. AS2 yaitu jumlah luas tulangan pada baris kedua. 1, 2. Ada 2 tulangan. Sehingga di sini kita ganti menjadi 2 per 16. Di sini juga AS3 juga 2 per 16, 1, 2. AS4 juga 2, dan AS5 ada 5. Sini ganti 2 per 16 per 16, 5 per 16. AS5, AS4, 3. Ini 5 per 16. Berikutnya kita harus mengganti jarak tulangan terhadap tepi dari penampang. D1 adalah ini. D1 adalah jarak dari sisi paling kanan ke tulangan paling kiri. Sehingga di sini ada 4 celah. Berarti rumusnya adalah 4x tambah ds. Yang ini 3, 2, 1, dan yang terakhir adalah ds. Ini kita ganti 4, 3, 2, 1, dan ds. 460, 355, 250, 145, dan 40. Itu D1, D2, D3, D4, dan D5. Pada kondisi tekan aksial sentris, yaitu
beban tepat berada sentris di tengah-tengah penampang sehingga tidak ada momen, maka PN0 atau tahanan aksial nominal yaitu 5.572 kN. Dan untuk C itu adalah ini, atau lebar dari serat yang tertekan adalah 600 per 600 plus Fy kali D1. Ini sudah merupakan formula sehingga tidak perlu diganti. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk membuat diagram interaksinya. Ini Anda bisa baca sendiri. Nanti untuk file Excel-nya akan saya berikan yang berupa file awal, yaitu dengan ukuran kolom 100 kali 100. Dan untuk latihan Anda bisa mengikuti video ini. Nah, setelah kita ganti ini semua, Anda pergi ke tab yang ada di samping, yaitu CAL, itu CAL. Ini juga merupakan tabel perhitungan untuk kolom dengan ukuran 100 kali 100. Ini masing-masing sampai 10. Namun karena di sini kita hanya punya 5 sesuai dengan baris tulangan kita, maka di sini cukup diambil 5 saja. Sehingga untuk yang 6 sampai 10 kita hapus. Juga dihapus. Dihapus juga. Dan ini diedit. Ini juga dihapus. MS kita edit. Nah, ini kita buang. Juga tidak perlu. Ini kita mulai dari pojok kiri dulu. Ini diberikan angka lebih besar daripada luas penampang, lebih besar daripada lebar penampang, hanya untuk memperbagus grafik interaksinya. Di sini diberikan faktor 1,1. Artinya ini lebih tinggi dari 500 mm. Dan di bawahnya adalah pengurangan dari posisi C. Jadi C-nya ini kita mainkan mulai dari posisi di sini dan akan berjalan terus ke arah kanan sampai mendapatkan momen murni, yaitu dengan PN 0. Sedangkan di sini PN 0 belum diperoleh. Di sini pengurangan nilai C yaitu per 5 mm. Namun saya akan persingkat penurunan per 10. Jadi dari 545 ke 535, dan ini akan saya teruskan.
Nah, ini untuk nilai tidak. Kita cek ke arah kanan. Bagian mana yang sudah mencapai nilai PN 0, yaitu ada di sini. Kalau kita lihat, ini ada -1, yaitu mendekati 0. Dicek ke kiri, PN 0 dicapai ketika C dengan nilai 85 mm. Sehingga untuk yang di bawah tidak perlu kita teruskan. Hapus sampai di sini. Fokus ke diagram interaksi yang ada di atas. Nah, ini adalah diagram interaksi yang sudah kita peroleh dari pengeditan dengan ukuran kolom 500 x 500. PN0 adalah 3621 sesuai dengan perhitungan yang ada di sini, yang sudah dikalikan faktor reduksi kekuatan 0,65. Ini adalah nilainya, dan ini adalah setelah dilakukan reduksi. Untuk PN aksial murni, maka MN adalah 0. Posisinya di sini. Di sini kalau kita lihat ada sebuah tabel yang disembunyikan. Ini adalah tabel perhitungan PN, di mana digunakan untuk membatasi nilai PN yang ada di sini. Sehingga nilai PN yang ada di bawah dari nilai PN aksial murni tidak boleh lebih tinggi daripada PN dengan aksial murni. Di sini kita lihat 6000, nilainya tentu lebih tinggi dari ini. Namun yang digunakan adalah sama, sehingga grafiknya tetap lurus, tidak naik seperti ini. Kalau naik justru salah karena tidak boleh melebihi dari nilai PN dengan aksial murni. Yang di bawahnya 5890 masih di atas, sehingga yang digunakan tetap ini sampai di sini. Nah, untuk seterusnya ini semakin lama semakin menurun sampai ke bawah dan akhirnya mendekati 0. Sehingga grafiknya seperti ini. Untuk MN di sini 0. Sedangkan yang di sini 243. Maksimum 382 yaitu di sini. Ini maksimum 382. Jadi apa fungsinya diagram interaksi ini? Misalkan di sini sudah disediakan PU dan MU yang harus kita isi berdasarkan hasil analisa kolom 500 x 500 tersebut. Misalkan PU di sini kita isi 2000, MU 300. Nah, sehingga PU atau nilai aksial yang diperlukan dan momen yang diperlukan masih di dalam lingkup diagram interaksi, sehingga kolom tersebut masih aman. Misalkan contoh lagi 2500 dan 250 di sini. Ini masih tergolong aman, dan jika dari salah satunya misalkan 3000 dan 500. Sedangkan untuk nilai yang berada di luar, ini merupakan kolom yang tidak aman.
Sehingga jika terjadi hal seperti ini, kita bisa edit lagi di sini menggunakan ukuran kolom yang diperbesar dan tulangan yang ditambah. Untuk hasil-hasil ini bisa diperoleh dari analisa struktur yang sudah dilakukan. Semoga Anda tidak bingung dengan penjelasan ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan isi di kolom komentar. Untuk spreadsheet akan saya berikan linknya di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.